Antara abad 18 sampai 19, pelabuhan candu terbesar di Pulau Jawa ada di Lasem. Lasem kemudian disebut sebagai corong candu Jawa dengan aktivitas dagang candu yang tinggi. Berkat candu, Lasem akhirnya menjadi kota kaya raya. Orang-orang Tionghoa yang memilih menetap di Lasem membangun rumah-rumahnya di kawasan yang sekarang bernama Soditan, Gambiran, Karangturi, dan Babagan. Mereka membangun rumah megah dengan lahan yang luas, memiliki taman, berpagar tinggi, dan pintu gerbang khas. Kata-kata mutiara berbahasa Mandarin. Sampai sekarang, kompleks pecinan itu masih ada. Adapun contoh rumah candu di Lasem adalah Lawang Ombo dan Rumah Merah atau Omah Abang. Mari kita ke sana. Inilah Lawang Ombo yang berada di Jalan Gambiran, Soditan, Lasem. Lawang Ombo artinya pintu besar. Adalah rumah berlanggam Cina Fujian yang sudah berdiri sejak abad 18. Pemilik awalnya adalah Lim Cui Sun, yang makamnya berada di bagian belakang rumah utama. Lim Cui Sun mempunyai anak laki-laki bernama Lim Kim Siong yang menjadi kapiten pertama di Lasem. Di masa itu, keluarga ini memiliki bisnis perdagangan candu. Di dalam rumah tersebut terdapat satu lubang besar yang memiliki terowongan menembus ke Sungai Babagan Lasem yang mengalir tepat di depan Lawang Ombo. Lubang itu adalah cara untuk mendistribusikan candu tanpa diketahui pihak Belanda. Caranya, candu yang sudah dipak, dimuat perahu kecil, dibawa ke rumah Ombo melalui lorong candu. Dan kegiatan penyelundupan candu itu dilakukan pada malam hari, karena air sungai naik mengisi lorong candu dan aman dari pengawasan Belanda. Kini Lawang Ombo dimiliki oleh Cho Bon Hong, nama Jawanya Subagio Sukijan, yang sesekali memfungsikan rumah candu ini sebagai tempat untuk menggelar acara keluarga. Tetapi sehari-harinya membiarkan rumah tua ini menjadi salah satu tujuan wisata di Lasem. Meski lubang candu di sana digenangi oleh air dan lumpur, tetapi menarik untuk berkunjung ke rumah yang menjadi saksi kejayaan candu di Jawa.
jalur penyelundupan candu di Lasem adalah candu diambil dari Changi, Singapura, dimuat kapal jurusan Bali. Izin kapalnya ke Kalimantan. Namun, sesampai di Bali, kapal dibelokkan ke Lasem atau Juwana. Sistemnya adalah kartel, sehingga setiap pekerja masing-masing tidak saling mengenal. Tiba di Lasem disengaja pada malam hari. Candu-candu itu lalu diturunkan di sebuah pulau kecil yang tak berpenghuni, yaitu Pulau Marongan. Setelah kapal berlalu, ada pekerja mengambil candu di Pulau Marongan tersebut. Kemudian diletakkan di tepi pantai. Candu kemudian diangkut orang lain, dibawa ke Lawang Ombo melalui Sungai Lasem, yang akhirnya tiba di tempat setelah melalui lorong candu. Teman-teman semuanya, sekarang saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk menuju ke tempat penyimpanan candu yang lainnya, yaitu berada di Omah Abang. Omah Abang itu bahasa Jawa, berada di Kampung Karangturi. Dalam bahasa Indonesianya adalah Rumah Merah. Marilah teman-teman ikuti saya akan menunjukkan Omah Abang sebagai tempat penyimpanan candu. Inilah Rumah Merah yang berada di Desa Karangturi. Dahulu Rumah Merah ini digunakan untuk menyimpan candu yang sudah matang untuk dikirim ke Semarang dan Solo lewat jalan darat tanpa sembunyi-sembunyi. Sebab dahulu opium atau candu itu legal. Menurut James F. Rush dalam bukunya Opium to Java, setiap 20 orang di Jawa, 1 orang pasti pecandu. Seorang tukang yang upahnya 12 sen, itu 3 sen digunakan untuk membeli candu. Candu adalah martabat bagi para raja dan bangsawan, sehingga apabila ada perjamuan, maka mereka akan menyuguhkan candu yang terenak. Teman-teman, ini ruangan di dalamnya, di dalam Rumah Merah. Coba lihat teman-teman, lantainya itu sudah berusia kisaran 300 tahun. Namanya terakota teman-teman. Teman-teman, saya tunjukkan ya di Omah Abang. Ini di sini ada lorong teman-teman, lorong menuju ke bawah. Rumah-rumah pecinan itu umumnya ini memang ada lorongnya. Ini lorong teman-teman ya. Nah, lorong ini zaman dulu digunakan untuk menyimpan opium. Teman-teman, inilah lorong
yang dulunya digunakan untuk menyimpan candu tersebut. Teman-teman, di tempat saya menaiki tangga ini, di sebelah saya ini ada suatu gudang yang dulu merupakan tempat untuk menyimpan candu tersebut. Tetapi gudang ini sekarang dikunci dan sekarang digunakan untuk sarang burung walet. Demikianlah teman-teman video saya tentang lasem sebagai corong candu di tepian Jawa. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa ikuti selalu channel saya Yanti Lasem. Tolong di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.